Sobat sehat dan bahagia yang tercinta, kali ini saya akan sampaikan mengenai penyakit atau sakit perut bagian atas yang disebut GERD atau gastroesophagus reflux disease. Penyakit reflux gastroesophagus atau GERD adalah gangguan pencernaan yang disebabkan oleh kerja cincin otot bagian bawah di antara kerongkongan dan lambung tidak bisa menutup dengan baik. Pada waktu kerongkongan seharusnya menutup. Cincin ini disebut lower esophageal sphincter. Banyak orang mungkin mengalami reflux asam, gangguan pencernaan atau mulas dari waktu ke waktu. Namun jika Anda mengalami gejala reflux asam lebih dari 2 kali per minggu, boleh dipastikan Anda memiliki penyakit gastroesophageal reflux ini. Di Amerika saja GERD mempengaruhi sekitar 20% orang. Jika tidak diobati, dapat menyebabkan komplikasi yang serius. Gejala GERD yang paling umum adalah mulas atau sakit perut, yang bisa disertai dengan perasaan terbakar di perut yang mungkin naik ke dada, leher, dan tenggorokan. Rasa asam atau pahit di bagian mulut bagian bawah, dan gerakan naiknya makanan atau cairan dari perut ke mulut. Gejala lain dari GERD termasuk batuk kronis, suara serak, dan bau mulut. Gejala yang lebih serius seperti kesulitan menelan, nyeri saat menelan, mual atau muntah, penurunan berat badan, anemia, dan perdarahan lambung. Jika Anda mengalami salah satu dari gejala ini, perlu segera diperiksakan ke dokter. Kadang sulit dibedakan antara nyeri di ulu hati dan serangan jantung. Namun penyebab dan sensasi dua hal itu biasanya berbeda. Mulas dapat terjadi ketika isi asam perut Anda bergerak kembali ke kerongkongan Anda. Hal ini dapat menyebabkan sensasi terbakar yang naik dari perut dan menyebar ke dada. Ini berbeda dengan gejala serangan jantung. Pada serangan jantung, ketika jantung Anda tidak mendapatkan cukup darah dan oksigen karena berkurangnya aliran darah di satu atau lebih arteri utama, hal ini dapat menyebabkan rasa sakit yang tiba-tiba, tidak nyaman atau rasa seperti menusuk di bagian tengah atau sisi kiri dada yang terasa seperti tekanan atau meremas. Rasa sakit itu bisa menyebar ke leher, rahang, dan bau juga. GERD juga bisa menyerang bayi. Bagi bayi adalah normal untuk kadang-kadang memuntahkan makanan atau muntah. Tapi jika bayi Anda sering meludah atau muntah, mungkin saja menderita GERD ini. Tanda dan gejala GERD pada bayi, misalnya penolakan untuk makan, kesulitan menelan, tersedak, sendawa basah atau cekuan, lekas marah, dan melengkungkan punggung selama atau setelah menyusui, penurunan berat badan, batuk berulang atau pneumonia, dan sulit tidur. GERD umumnya disebabkan oleh reflux asam yang terjadi akibat fungsi yang tidak baik dari sphincter esophagus bagian bawah atau low esophageal sphincter atau cincin otot kerongkongan bagian bawah. Ketika kita menelan, pita otot kerongkongan bagian bawah itu rileks dan terbuka untuk memungkinkan makanan dan cairan melakukan perjalanan dari mulut ke perut. Kemudian pita otot itu akan mengencang dan menutup lagi ketika makanan sudah masuk lambung. Reflux asam terjadi ketika pita otot kerongkongan tidak mengencang atau menutup dengan benar. Hal ini memungkinkan cairan pencernaan dan isi lain dari perut naik ke kerongkongan. Pita otot kerongkongan tidak berfungsi dengan baik jika kita misalnya memiliki yang namanya hernia hiatus, yang terjadi ketika bagian perut bergerak di atas diafragma dan masuk dalam rongga dada. Jika diafragma Anda terganggu karena adanya hernia hiatus pada diafragma ini, itu dapat membuat pita otot kerongkongan tadi tidak berfungsi dengan baik. Penyebab kedua adalah sering makan makanan yang banyak atau besar. Hal ini dapat menyebabkan pelemahan pada perut bagian atas. Kekendoran ini kadang-kadang membuat kita tidak ada tekanan yang cukup pada pita otot kerongkongan dan tidak menutup dengan benar. Sebab berikutnya adalah berbaring terlalu cepat setelah makan.
Ini mengakibatkan kurangnya tekanan yang cukup bagi pita otot kerongkongan tadi untuk berfungsi dengan baik. Faktor-faktor lain juga dapat berperan menimbulkan nyeri atau mulas lebih dari 2 kali seminggu ini, seperti merokok, makan makanan banyak sebelum berbaring, memakan banyak obat antiinflamasi non-steroid seperti aspirin dan ibuprofen. Faktor kesehatan yang dapat berperan terhadap GERD adalah karena obesitas, karena kehamilan, dan karena usia tua. Kondisi lain yang dapat memperburuk gejala GERD meliputi akibat dari kecemasan, kehamilan, karena asma, atau ada sakit perut di bagian usus besar. Studi menunjukkan bahwa minum alkohol dapat meningkatkan juga risiko GERD ini. Semakin besar jumlah alkohol dan sering mengkonsumsi alkohol itu akan semakin besar korelasinya. Beberapa makanan dapat memicu gejala GERD lebih dari yang lain, termasuk seperti makanan berlemak tinggi, seperti gorengan dan makanan cepat saji, makanan pedas, buah-buahan, dan sayuran tertentu, seperti nanas, tomat, dan jeruk, cairan tertentu seperti kopi, teh, dan minuman berkarbonasi. Jika kita mengalami gejala seperti nyeri dada atau kesulitan menelan, diperlukan pemeriksaan diri ke ahli gastroenterologi, meminta tes tertentu, misalnya termasuk endoskopi bagian atas, dan pemantauan pH esofagus. Perawatan untuk orang yang menderita GERD adalah dengan melalui strategi gaya hidup yang sehat. Untuk mengelola dan meringankan gejala GERD, perlu dilakukan latihan pernafasan yang membuat jiwa menjadi tenang, ditambah dengan melakukan upaya untuk mempertahankan berat badan tetap normal. Kemudian berhenti merokok bagi para perokok, hindari makan besar, makanan berat di malam hari, dan menunggulah 2-3 jam setelah makan jika ingin berbaring, dan meninggikan kepala saat tidur. Jika strategi gaya hidup saja tidak membantu mengobati GERD, dokter akan meresepkan obat untuk mengurangi sekresi asam lambung, karena reflux asam adalah gejala umum dari GERD ini. Obat-obatan yang dibutuhkan misalnya inhibitor pompa proton yang mengurangi jumlah asam lambung seperti lansoprazol dan omeprazol, kemudian antasida yang menetralisir kelebihan asam lambung seperti promah atau milanta, dan penghambat reseptor H2 yang merangsang penurunan pengeluaran asam lambung seperti ranitidin, simetidin, dan lain-lain. Banyak orang yang terkena GERD yang melakukan perubahan gaya hidup dan memakai obat-obatan sudah cukup untuk mencegah meringankan gejala GERD. Beberapa orang dengan GERD dapat menghadapi masalah kesehatan yang serius atau mengancam jiwa karena mengalami peradangan pada kerongkongan yang berat dan ada perubahan permanen pada lapisan kerongkongan dan juga karena timbul kanker kerongkongan. Untuk menurunkan kemungkinan komplikasi, penting untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah, mengelola, dan mengobati gejala GERD ini. Jangan biarkan mulas terus-menerus mengganggu hidup Anda. Mulailah menjalani pola hidup yang sehat dan bicarakan dengan dokter Anda jika Anda yakin Anda memiliki gejala GERD. Selamat mencoba.